warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita belajar kembali yuk. Nah, kalian tahu kan kita akan membahas apa hari ini? Ya, betul. Hari ini kita akan membahas tentang pengurangan dengan cara mendatar dan susun bawah. Bagaimana caranya ya? Yuk kita simak bersama. Pertama-tama, kita akan membahas dengan cara mendatar terlebih dahulu ya. Nah, di sini udah ada contoh soalnya. Yuk kita kerjakan bersama-sama ya. Soal yang pertama, 36 dikurangi 14. Kita kerjakan satuannya terlebih dahulu. Satuannya ya ini ada 6 dan di sini ada 4. Jadi kita kerjakan terlebih dahulu. 6 dikurangi 4 hasilnya 2. Kemudian kita mengerjakan penempatan puluhannya. 3 dikurangi 1 hasilnya 2. 3 dikurangi 1. Jadi 36 dikurangi 14 hasilnya 22. Kita lanjut contoh yang kedua yuk. 28 dikurangi 18. Kita kerjakan penempatan satuan terlebih dahulu. Nah, 8 dikurangi 8 hasilnya 0. Kemudian kita mengerjakan penempatan puluhan. 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Mudah kan teman-teman? Yuk kita kerjakan contoh yang terakhir. Di sini ada 39 dikurangi 16. Kita kerjakan yang satuannya terlebih dahulu. 9 dikurangi 6 hasilnya 3. Kemudian kita kerjakan yang puluhan, penempatan puluhan. 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Nah, mudah kan teman-teman? Ini pengurangan dengan cara teknik mendatar. Selanjutnya, kita mengerjakan pengurangan dengan teknik susun pendek. Yuk ikutin. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengurangan dengan cara teknik susun pendek. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya. Bagaimana sih cara mengerjakannya? Yuk kita simak bersama. Soal nomor 1 ada 32 dikurangi 11. Nah, caranya seperti ini. 32 dikurang 11. 11-nya di bawah 32. Diberi garis, lalu menggunakan lambang kurang seperti ini. Nah, kita kerjakan dari belakang terlebih dahulu. 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Kemudian 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Nah, jawaban 32 dikurangi 11 hasilnya 21. Mudah kan teman-teman? Nah, kita kerjakan contoh yang terakhir. 40
45 dikurangi 12 diberi garis dan diberi tombol kurang. Kita kerjakan seperti yang di atas, yaitu kerjakan dari belakang terlebih dahulu. 5 dikurangi 2 hasilnya 3. 4 dikurangi 1 hasilnya 3. Jadi 45 dikurangi 12 hasilnya 33. Kita tulis di sini. Nah, begitu teman-teman. Mudah kan? Oke, segitu saja pembahasan materi tentang pengurangan dengan cara mendasar dan susun bawah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Retmes Pandari. Di sini kakak akan bahas materi penjumlahan dengan cara mendata dan bersusun. Penjumlahan merupakan cara menghitung dua bilangan atau lebih secara total. Penjumlahan dilambangkan dengan plus atau penjumlahan terdapat dua model, yaitu secara mendatar dan bersusun. Pertama, kakak akan membahas penjumlahan dengan cara mendatar. Contoh, 2 ditambah 3. Berarti 2 ditambah 3, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 ditambah 3 hasilnya 5. Contoh kedua, 10 ditambah 4. 10 kita simpan di kepala, kemudian kita tinggal menambahkan 4. 10, 11, 12, 13, 14. Berarti 10 ditambah 4 hasilnya 14. Contoh soal ketiga adalah soal cerita. Kakak membeli bola A sejumlah 5. Kemudian kakak membeli bola B sejumlah 3. Berapa jumlah bola kakak sekarang? Penyelesaiannya dengan cara menjumlahkan bola A dan bola B. Bola A sejumlah 5 dan bola B sejumlah 3. 5 ditambah 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 5 ditambah 3 adalah hasilnya 8. Di materi ini kakak akan menjelaskan materi penjumlahan dengan cara bersusun. Contoh, 13 ditambah 5. 1 sebagai puluhan, 3 sebagai satuan. Kemudian 5 juga sebagai satuan. 3 ditambah 5 hasilnya 8. Kemudian 1 tinggal diturunkan menjadi 18. Jadi 13 ditambah 5 hasilnya 18. Contoh kedua, 12 ditambah 14. 1 sebagai puluhan, 2 sebagai satuan, 1 sebagai puluhan, 4 sebagai satuan. Kemudian kita menjumlahkan satuan dengan satuan. 2 ditambah 4 hasilnya 6. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Berarti 12 ditambah 14 hasilnya 26. Soal ketiga adalah soal cerita. Ibu membeli ikan di pasar 15 ekor. Bapak juga membeli ikan 3 ekor. Berapa jumlah semua ikan ibu dan bapak? Berarti kita penyelesaiannya menggunakan cara bersusun. 15 ekor ditambah 3. Pertama-tama kita menjumlahkan satuannya dulu. 5 ditambah 3 hasilnya 8. Kemudian 1 sebagai puluhan kita turunkan. Berarti jumlah ikan ibu dan bapak berjumlah 18 ekor.
penjelasan dari kakak mengenai penjumlahan dengan cara mendata dan bersusun. Semoga adik-adik bisa memahaminya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Fadila Marsha Afifah. Di sini yang pertama kakak akan menjelaskan penjumlahan bersifat komutatif atau pertukaran, yaitu jika angka yang dijumlahkan dibalik urutannya maka hasil penjumlahannya tetap sama. Contohnya yaitu 10 ditambah 5 sama dengan titik-titik ditambah 10. Jadi karena ini bersifat komutatif atau pertukaran, kita tinggal isi saja. Berarti ini diisi berapa? Nah, 5. Nah, kita jumlahkan. 10 ditambah 5 berapa? 10 kita simpan 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, jadi 10 ditambah 5 itu 15. Nah, 5 ditambah 10. Kita simpan dulu 10-nya ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, hasilnya sama ya adik-adik. Contoh yang kedua yaitu 14 ditambah 7 sama dengan berapa di sini? Ya betul, 7 ditambah 14. Nah, kita jumlahkan. 14 ditambah 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, kita jumlahkan 7 ditambah 14. 14 kita simpan ya, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya, hasilnya tetap sama ya adik-adik. Yang kedua yaitu penjumlahan bersifat asosiatif atau pengelompokan, yaitu sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung, dan apabila pengelompokan ditukarkan hasilnya tetap sama. Contohnya yaitu 2 ditambah dalam kurung 6 ditambah 3. Kita kelompokkan yaitu jadi dalam kurung 2 ditambah 6 ditambah 3. Terus kalau kita sedang penjumlahan bersifat asosiatif itu, kita jumlahkan yang ada di dalam kurung dulu. Itu 2 ditambah 6 ditambah 3 berapa? Kita ingat-ingat di kepala dulu ya. 6, 7, 8, 9. Jadi 6 ditambah 3 berapa? 9. Sama dengan 2 ditambah 6. 6 kita simpan. 6, 7, 8. 2 ditambah 6 jadinya berapa? 8. Ditambah 3. Terus kita jumlahkan yang di sini dulu ya. Kita 9 simpan di sini dulu. 9, 10, 11. 11 sama dengan 8 ditambah 3. 8 kita simpan dulu. 8, 9, 10, 11. Nah, hasilnya sama ya. Contoh yang kedua yaitu 7 ditambah dalam kurung 3 ditambah 5 sama dengan dalam kurung 7 ditambah 3 ditambah 5. Nah, kita jumlahkan yang ada di dalam kurung dulu. 7 ditambah 3 ditambah 5 berapa? 5, 6, 7, 8. 8 sama dengan 7 ditambah 3. 7, 8, 9, 10. 10 ditambah 5. Terus kita tinggal jumlahkan yang di sini dulu ya. 7 ditambah 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi 7 ditambah 8 itu 15. Nah, tinggal 10 ditambah 5. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi 10 ditambah 5 itu 15. Hasilnya sama ya. Sekian materi operasi hitung dari kelas 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo anak-anak, perkenalkan nama kakak Imtina Safa. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai materi operasi hitung yang ada di kelas 2 SD. Nah, dalam pembahasan materi operasi hitung ini ada 4 yang akan kita bahas, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk kali ini kakak akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan. Namun sebelum itu, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai bilangan cacah. Dalam bilangan cacah ini, ada membandingkan bilangan sampai dengan 99, membandingkan bilangan, dan ada mengurutkan bilangan. Nah, ya, untuk yang pertama adalah membandingkan bilangan sampai dengan 99. Terdapat cara mudah untuk menghitung banyak bilangan lebih dari 10, yaitu dengan cara mengelompokkan bilangan tersebut menjadi 10-10 terlebih dahulu. Contoh, ada 30-an dan 7 satuan. Maka 30-an ditambah 7 satuan, hasilnya adalah 37. Yaitu seperti ini. 30-an sama dengan 30 ditambah dengan 7 satuan. Jadi hasilnya adalah 37. Untuk yang kedua yaitu membandingkan bilangan. Cara untuk membandingkan bilangan yaitu dengan membandingkan angka yang menempati nilai tempat yang sama. Angka pada nilai tempat puluhan dibandingkan dengan angka pada nilai tempat puluhan. Angka pada nilai tempat satuan dibandingkan dengan angka pada nilai tempat satuan. Nah, tanda pembanding itu ada 3 anak-anak, yaitu seperti ini. Yang pertama ada tanda untuk lebih dari, yang kedua itu tanda untuk kurang dari, dan yang ketiga adalah tanda sama dengan. Contoh, ada bilangan 56 dibandingkan dengan bilangan 49. Nah, penyelesaiannya pada bilangan 56 dan 49. Kita lihat dulu nih, yaitu sudah terlihat bahwa 50-annya itu sudah berbeda. Maka 5 lebih besar dari 4. Sehingga 56 lebih besar daripada 49. Karena dalam puluhannya 50 itu lebih besar daripada 40. Jadi bilangan 56 lebih besar dari 49. Dan penulisannya seperti ini ya anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah mengurutkan bilangan sampai 99. Untuk mengurutkan bilangan maka harus dapat membandingkan bilangan terlebih dahulu. Contoh, urutkan bilangan dari 41, 15, dan 52. Caranya yaitu dengan membandingkan tiap pasangan bilangan. Pertama, kita bandingkan antara 15 kurang dari antara 15 dan 41, yaitu 15 kurang dari 41. Yang kedua, kita bandingkan antara 15 dan 52. Maka 15 itu kurang dari 52. Yang ketiga, kita bandingkan antara 41 dengan 52, yaitu 41 kurang dari 52. Jadi dapat kita lihat bahwa 15 adalah yang terkecil dan 52 adalah yang terbesar. Jadi urutan bilangan dari yang terkecil yaitu 15, 41, dan 52. Sedangkan urutan bilangan dari yang terbesar yaitu 52, 41, dan 15. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama ada penjumlahan. Operasi penjumlahan merupakan suatu aturan yang mengaitkan setiap pasang bilangan dengan bilangan yang lain. Operasi penjumlahan ini memiliki beberapa sifat, yaitu sifat pertukaran atau komutatif, sifat identitas, dan sifat pengelompokan atau asosiatif. Penyelesaiannya dapat dihitung secara langsung atau dapat ditulis dengan menggunakan cara bersusun. Nah, pada penjumlahan untuk cara bersusun, satuannya itu disatukan dengan satuan, dan puluhan dijumlahkan dengan satuan, begitu pula dengan seterusnya. Contoh, ada soal 5 ditambah dengan 4.
maka kita dapat menghitung secara langsung dengan menggunakan jari. 5 ditambah dengan 4. Hasilnya mari kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi hasilnya adalah 9. Kemudian ada operasi penjumlahan yang bersusun. Seperti ada 26 ditambah dengan 32. Maka kita kerjakan satuannya terlebih dahulu ya. Jadi 6 ditambah 2. Hasilnya adalah 8. Kemudian kita jumlahkan yang puluhannya, yaitu 2 ditambah 3. Hasilnya 5. Jadi 26 ditambah dengan 32 adalah 56. Nah, yang kedua ada pengurangan. Jadi operasi pengurangan merupakan suatu aturan operasi dasar yang mengurangkan dua buah bilangan menjadi sebuah bilangan. Pada operasi pengurangan tidak memiliki sifat yang sama seperti operasi penjumlahan. Nah, penyelesaian pada pengurangan ini dapat dihitung secara langsung atau dengan menggunakan bersusun. Contoh, seperti ada gambar seperti ini anak-anak. Jadi ada 8 buah bola, kemudian dikurangi dengan 5 buah bola, maka hasilnya adalah 3 buah bola. Untuk lambang matematikanya itu seperti ini. Dan untuk penyelesaian dengan cara bersusun dapat dilakukan dengan cara berikut. Seperti ada soal 68 dikurangi dengan 35. Nah, sama, kita harus menghitungnya dari yang satuan terlebih dahulu, yaitu 8 dikurangi 5, hasilnya adalah 3. Kemudian 6 dikurangi dengan 3, hasilnya adalah 3. Jadi 68 dikurangi dengan 35, hasilnya adalah 33. Sekian materi yang kakak sampaikan, semoga bermanfaat ya adik-adik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Dinda di sini. Di sini Kak Dinda akan mengajarkan operasi hitung, pertambahan dan juga pengurangan menggunakan cara bersusun. Di sini Kakak akan menjelaskan tentang cara bersusun tanpa menyimpan ya. Pertama kita lihat soalnya, di dalam keranjang hitam ada 134 buah rambutan dan di keranjang merah ada 123 buah rambutan. Berapa jumlah rambutan seluruhnya? Pertama kita tulis 134 dan juga 123. Untuk penulisannya, kalian harus menulis satuan sejajar dengan satuan dan juga puluhan sejajar dengan puluhan dan juga ratusan sejajar dengan ratusan. Lalu kita tinggal hitung saja jumlahnya berapa. Nah, di kelas sebelumnya pasti kalian sudah diajarkan bagaimana cara berhitung apalagi menjumlahkan ya. Sekarang kita hitung 4 ditambah 3 sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 4, 5, 6, 7. Kita tulis di sini 7. Lalu ada 3 ditambah 2. 3 ditambah 2, ini ada 2, 3, 4, 5. Kita tulis 5 di sini, lalu kita pindahkan 5 di bawah ini. Lalu yang terakhir ada 1 ditambah 1. Hasilnya 2. Jadi hasil penjumlahan 134 ditambah 123 sama dengan 254. Untuk penulisan hasilnya juga ratusan harus urut di bawah ratusan, puluhan harus sejajar dengan puluhan, dan juga satuan harus sejajar dengan satuan. Kan bersusun itu ada 2. Yang pertama seperti tadi, menjumlahkan bersusun tanpa disimpan, dan yang kedua ini adalah penjumlahan bersusun dengan cara menyimpan. Pertama kita lihat soalnya. Paman mempunyai 134 buah kelapa. Lalu paman memetik lagi sebanyak 92. Nah, berapa jumlah total kelapa yang dimiliki paman? Pertama kita tulis dulu angkanya. 134 ditambah 92. Nah, kita hitung 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kita tulis di bawah ini 6.
Kemudian 3 ditambah 9, 3 ditambah 9, totalnya adalah 12. Nah, 12 ini kan memiliki dua angka, 1 dan 2. Bagaimana cara menuliskannya di bawah ini? Maka kita ambil 2-nya, kita tulis di bawah seperti ini. Di ilustrasinya seperti ini, satunya kecil di sini. Nah, 1 ini naik ke sini sehingga kita di sini menyimpan 1 di atas ratusan. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi total 134 ditambah 92 sama dengan 226. Nah, jadi intinya kalau kita menyimpan satu angka yang berdiri sebagai puluhan itu, kita simpan posisinya di atas angka di depan angka puluhan ini, yaitu ratusan. Sehingga kita simpan puluhannya tadi 1 di sini, kita tinggal menambahkan hasilnya 2. Jadi seperti itulah cara menjumlahkan bersusun menyimpan. Nah, setelah kita mempelajari penambahan atau penjumlahan, sekarang saatnya kita mempelajari pengurangan. Di sini ada soal, toko Bu Ameng menjual 264 butir telur, tapi 121 telur yang dijualnya pecah. Jadi berapa total telur yang dimiliki toko Bu Ameng? Karena pecah, jadi kita melakukan pengurangan. 264 dikurangi 121. Nah, 4 dikurangi 1 sama dengan 3. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Dan yang terakhir 2 kurangi 1 sama dengan 1. Konsep dari pengurangan bersusun ini sama dengan konsep penjumlahan bersusun. Satuan ditulis sejajar dengan satuan, puluhan ditulis sejajar dengan puluhan, dan juga ratusan ditulis sejajar dengan ratusan. Maka menjumlahkan hasil jadi menemukan 143. Jadi total telur yang dimiliki oleh toko Bu Ameng adalah 143. Nah, yang terakhir kita pelajari adalah pengurangan bersusun dengan cara meminjam. Di sini ada soal, Pak Banu memiliki 220 ekor ayam. 73 ayamnya sudah terjual. Berapa banyak ayam yang belum terjual? Pertama kita tulis 226 dikurangi 73. Nah, untuk cara menguranginya pasti kalian sudah dijelaskan oleh kakak-kakak sebelumnya kan? Sekarang kita kurangi. 6 kurangi 3 sama dengan 3. Kita tulis 3 di sini, kemudian 2 dikurangi 7 sama dengan, nah, untuk 2 kurangi 7 ini karena 2 tidak bisa dikurangi oleh 7, maka karena 2 posisinya di sini, kita pinjam 1 ratusan. 1 ratusan ini bernilai sama dengan 10 puluhan, sehingga menghasilkan 10 puluhan ditambah 2 sama dengan 12. Kita tulis di sini 12. Kita coret dulu ya untuk mempermudahnya. Nah, karena ini sudah dipinjam 1 oleh angka sebelumnya, maka gini kita coret juga, kita tulis 1. Nah, sekarang kita sudah bisa menghitung 2 kurangi 7. 2 kurangi 7 sama dengan 12 kurangi 7. 12 kurangi 7? Ya, ketemunya 5. Kita tulis di sini 5. Karena tadi satunya sudah dipinjam, tinggal sisa 1, maka 1 kurangi tidak ada atau 0, kita turunkan menjadi 1 di sini. Nah, totalnya adalah 153. Jadi ayam yang belum terjual ini sebanyak 153 ekor. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari kakak. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kalian paham dengan penjelasan kakak. Sampai bertemu lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi mengenai perkalian dan pembagian. Nah, yang pertama kita akan melakukan perhitungan penjumlahan terlebih dahulu. Di sini Ibu memiliki angka 2. Mari kita hitung. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke dalam perkalian. Nah, kok bisa ya bentuk penjumlahan diubah menjadi bentuk perkalian? Mari kita coba. Nah, yang pertama kita harus mencari kelompok di dalam penjumlahan tersebut, yaitu sekarang kita akan mencari berapa angka 2 di dalam penjumlahan ini. Nah, di sini ada 1, 2, 3. Maka dapat dituliskan 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari materi tentang perkalian. Saatnya kita mempelajari materi tentang pembagian. Nah, di sini kita akan mencoba, yaitu ada 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, caranya yaitu bila ada 4 kelereng dibagi 2 sama dengan 2. 2 di sini yaitu kita memiliki 2 kelompok. Kita akan menggambar 2 buah kotak. Nah, masing-masing kotak ini harus diisi menggunakan kelereng yang sama jumlahnya atau sama banyak. Jadi 4 kelereng ini kita masukkan ke dalam kotak. Kotak pertama kita isi 2 kelereng. Kotak kedua juga kita isi 2 kelereng. Maka masing-masing kotak, 2 kotak ini diisi oleh 2 kelereng. Maka 4 kelereng dibagi 2 kotak, yaitu jumlahnya masing-masing terdapat 2 kelereng. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu kita akan menggunakan angka yang berbeda. Contohnya 6 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Nah, kita sama menggunakan 2 kelompok. Kita menggambar lagi 2 kotak. Nah, masing-masing kotak ini harus diisi menggunakan kelereng yang sama banyak, yaitu 6 kelereng dimasukkan ke 2 kotak ini. Yang pertama kita isi 1, 2, 3. Kotak satunya lagi juga 1, 2, 3. Maka masing-masing kotak ini terisi oleh 3 kelereng. Karena jika dijumlahkan, kotak 1 dengan kotak kedua ini adalah 6 kelereng. Maka hasil dari 6 dibagi 2 adalah 3. Gampang bukan? Baik anak-anak, sekian materi yang Ibu sampaikan. Ibu harap kalian dapat mengerti dengan mudah tentang materi perkalian dan pembagian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kalian akan belajar matematika mengenai operasi hitung bilangan cacak. Anak-anak, operasi hitung bilangan cacak terdiri dari 4 jenis, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk sekarang Ibu Ira akan menjelaskan operasi hitung bilangan cacak bagian penjumlahan. Anak-anak tahu nggak sih apa itu penjumlahan? Penjumlahan merupakan penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan yang disebut dengan jumlah. Nah, untuk tanda jumlah sendiri yaitu plus. Tanda ini mengartikan jumlah. Baik anak-anak, pertama-tama Ibu Ira akan coba memperkenalkan bagaimana cara membaca bilangan 4 angka. Perlu diketahui, untuk kelas 3 jenjang SD sudah harus mengenal angka ribuan. Nah, di sini Ibu Ira akan memberikan contoh. 1.383 adalah yang tahu angka 1.383 dibaca berapa? Angka 1.383 dibaca berapa?
Jika belum ada yang tahu, 1.38 itu dibaca 1.383. Nah, di sini 1 menempati ribuan, angka ribuan, 300-an, 80-an, dan 3 satuan. Baik, untuk contoh berikutnya yaitu ada angka 2142. Apakah ada yang tahu angka ini dibaca berapa? Ya betul. Jika 2140 dibaca 2000, 140 Jadi angka 2 menempati angka ribuan, 1 menempati angka ratusan, 4 menempati angka puluhan, dan 2 menempati angka satuan. Mudah bukan? Nah, anak-anak, di sini Ibu juga akan menjelaskan mengenai sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah bagian penjumlahan. Yang pertama ada komutatif atau pertukaran. Sini rumusnya A plus B sama dengan B plus A. Yang kedua ada asosiatif atau pengelompokan. Untuk rumusnya A plus B plus C kurung buka kurung tutup sama dengan A plus B plus C, A plus B kurung buka kurung tutup plus C. Itu ya anak-anak. Selanjutnya yang ketiga ada sifat tertutup. Jadi pada setiap penjumlahan 2 atau lebih bilangan selalu menghasilkan bilangan cacah. Contohnya 2 ditambah 3 sama dengan 5. 2 bilangan cacat, 3 bilangan cacat, 5 pun bilangan cacat. Selanjutnya ada sifat yang keempat, yaitu bilangan yang dijumlahkan dengan 0 hasilnya bilangan itu sendiri. Contohnya 7 ditambah 0 sama dengan 7. Nah, di sini unsur identitasnya adalah 0. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak, untuk operasi hitung bilangan cacah bagian penjumlahan terdapat 2 macam nih. Yang pertama dengan cara teknik menyimpan, dan yang kedua tanpa cara menyimpan. Nah, Ibu Ira akan menjelaskan dengan yang pertama, yaitu dengan cara menyimpan. Nah, sini Ibu Ira sudah mempunyai soal, yaitu 2156 ditambah 1227. Nah, mari kita coba kerjakan ya. Yang pertama, 6 ditambah 7 yaitu berapa anak-anak? 13. Benar, 13 lah. 13 terdiri dari 2 angka, 1 dan 3. Kita akan tulis 3 sejajar dengan angka satuan, dan kita akan menyimpan 1 di depannya. Selanjutnya 1 tambah 5 tambah 2 yaitu 8. Selanjutnya 1 ditambah 2 3 titik, 2 ditambah 1 3. Nah, hasilnya yaitu 3383. Seperti itu ya anak-anak. Jadi cara mengerjakannya yaitu urut dari mulai satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Urut dari belakang ke depan. Jika 8 angka menyimpan, nah simpanannya ditaruh di angka depannya. Seperti itu ya anak-anak. Anak-anak, jika tadi Bu Ira sudah menjelaskan mengenai operasi hitung bilangan cacah bentuk penjumlahan dengan teknik menyimpan, kali ini Bu Ira akan menjelaskan dengan cara tanpa teknik menyimpan. Tanpa teknik menyimpan. Jika anak-anak tadi sudah mendengarkan penjelasan Bu Ira dengan saksama, pastinya untuk soal yang kali ini akan terasa lebih mudah. Nah, Bu Ira akan memberikan soalnya.
Jadi anak-anak untuk mengerjakan tanpa teknik menyimak ini, soal ini sama seperti yang sebelumnya, yaitu mulai dari belakang, mulai dari satuan ke ribuan. Kita akan coba mengerjakannya ya anak-anak. Kita akan coba dari belakang. 0 ditambah 0, tuh 0. 5 ditambah 0, itu 5. 2 ditambah 2, 4. 1 ditambah 2, 3. Hasilnya 3.450. Jadi 1.250 ditambah 2.200 akan menghasilkan 3.450. Nah, anak-anak, itulah beberapa materi yang telah Ibu Ira sampaikan. Semoga anak-anak memahami ya. Nah, terima kasih kepada anak-anak yang telah memperhatikan penjelasan Bu Ira. Pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam menyampaikan materi. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Sudah sarapan atau belum? Perkenalkan, nama kakak Najwan. Kakak Najwan di sini mau menjelaskan tentang materi pengurangan dalam kelas 3. Sebelum masuk ke dalam materinya, kakak Najwan akan menyebutkan 2 materi yang akan kakak Najwan jelaskan. Yang pertama ada pengurangan dengan meminjam dan pengurangan tanpa meminjam. Setelah tadi kita belajar tentang tanpa meminjam, sekarang kita belajar tentang dengan meminjam ya anak-anak. Di sini ada soal 1418 dikurangi 1352. Caranya masih sama seperti tadi. Kita turunkan 1418 dan 1352 kita turunkan juga. Jangan lupa kita beri tanda pengurangan. 8 dikurangi 2 berapa ya anak-anak? Betul, 6. 1 dikurangi 5 tentu saja tidak bisa. Kita pinjam satu angka, di depannya angka 1 ya. Di angka 1 depannya ada angka 4. Angka 4 kita ambil 1. 4 dikurangi 3. 4 dikurangi 1 sama dengan 3 ya anak-anak. 1 ini tidak bisa dikurangi 5. Kan kita sudah meminjam angka 1 di depannya. Maka menjadi 11. 11 dikurangi 5 sama dengan 6. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jawabannya 0066. Kita ubah menjadi 66. Karena 2 angka di depan puluhan ini tidak ada artinya ya, bisa kita hapus. Jadi pengurangan dari 1418 dikurangi 1352 sama dengan 66 ya anak-anak. Baik anak-anak, sekarang kakak Najwan akan mengajarkan kalian cara mengurangi pengurangan tanpa meminjam ya anak-anak. Di sini ada contoh soal 7635 dikurangi 2011 ya anak-anak. Langsung saja kita kerjakan bagaimana. Angka 7635 di sini kita turunkan. Lalu angka 2011-nya kita turunkan di bawah sini. Jangan lupa dikasih tanda pengurangan ya anak-anak. Ada yang tahu bagaimana cara mengerjakan ini? Caranya 5 dikurangi 1 itu 4 ya. Lalu 3 dikurangi 1 itu 2. 6 dikurangi 0 sama dengan 6.
Lalu, angka ribuan 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Jadi, pengurangan dari 7.635 dikurangi 2.011 sama dengan 5.624. Baik anak-anak, sekarang kita melanjutkan soal yang kedua tentang tanpa meminjam ya. Di sini ada angka 3.782 dikurangi 3.281. Caranya masih sama seperti tadi. Ayo coba kita kerjakan. 3.782 kita turunkan. Lalu 3.281 kita turunkan seperti tadi. Jangan lupa dikasih tanda pengurangan ya. 2 dikurangi 1 itu 1. 8 dikurangi 8 sama dengan 0. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jawabannya kan di sini 0.501 ya anak-anak. Itu bisa kita jadikan menjadi 501. 0 di angka ribuan ini bisa kita hilangkan menjadi 501. Jadi jawaban dari 3.782 dikurangi 3.281 sama dengan 501 ya anak-anak. Itu dua contoh tentang materi pengurangan tanpa meminjam ya. Terima kasih ya anak-anak. Materi yang tadi Kak Najwa jelaskan ada dua, yaitu tentang pengurangan tanpa meminjam dan dengan meminjam. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pada kali ini bersama Kak Tika, kalian akan belajar mengenai perkalian. Di materi sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai penjumlahan dan juga pengurangan. Di kelas 2 juga kalian sudah pernah bertemu dengan perkalian. Tetapi di kelas 3 ini kalian juga akan bertemu kembali dengan perkalian. Dan untuk mengingatkannya, kakak akan menjelaskan sedikit tentang perkalian. Jadi dapat dikatakan bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang. Dan akan kakak berikan contoh terlebih dahulu untuk mengingatkan kalian semua bahwa 3 dikali 4 sama dengan, apakah ada yang tahu? Jadi 3 dikali 4 adalah 4 ditambah 4 ditambah 4. Ingat ya, bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4. Dan hasilnya adalah 12. Kakak akan juga memberikan contoh yang lain, yaitu 15 dikalikan 2. Jadi hasilnya adalah 2 ditambah 2 ditambah 2 sampai 15 kali. Tetapi karena terlalu panjang dan nanti juga pengerjaannya akan lebih lama, kakak akan memberikan cara lain yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan susun ke bawah. Caranya adalah dengan menaruhkan angka 15 di atas dan angka 2 di bawah angka 5. Langkah pertama yaitu dengan mengalihkan 5 dan 2 terlebih dahulu. Hasilnya adalah 10. Tetapi perlu diingat bahwa yang kita tuliskan adalah angka yang ada di belakang atau 0 terlebih dahulu. Lalu angka satunya kita simpan atau kita tabungkan terlebih dahulu. Langkah kedua yaitu dengan mengalihkan angka 1 dengan angka 2.
1 dikalikan 2 adalah 2. Tetapi kita sebelumnya menyimpan angka 1. Jadi hasil dari 1 dikali 2 yaitu 2, ditambahkan dengan 1 sama dengan 3. Jadi 15 dikali 2 sama dengan 30. Gampang kan? Dan juga lebih cepat. Agar kalian lebih paham, kakak akan memberikan contoh yang terakhir, yaitu 45 dikali 34. Angkanya memang lebih besar, tetapi kalian tidak perlu takut, karena dengan menggunakan cara susun ke bawah, pengerjaannya akan lebih mudah. Caranya yaitu sama dengan menuliskan angka yang ada di sebelah kiri terlebih dahulu, yaitu 45. Dan angka 34 kita taruh di bawahnya. Langkah pertama yaitu dengan mengalihkan angka 5 dan angka 4 terlebih dahulu. 5 dikalikan 4 sama dengan 20. Seperti yang di sebelumnya, kita juga menuliskan angka yang hanya di belakang saja terlebih dahulu, yaitu angka 0. Dan angka 2-nya kita simpan atau kita tabung terlebih dahulu. Langkah kedua yaitu dengan mengalihkan angka 4 dengan angka 4. 4 dikalikan 4 adalah 16. Karena kita sudah menabungkan atau menyimpan angka 2, jadi 16 ditambahkan dengan 2, yaitu 18. Langkah ketiga yaitu dengan mengalihkan angka 5 dengan angka 3. 5 dikali 3 adalah 15. Dan yang kita taruh terlebih dahulu yaitu angka 5-nya saja. Dan angka 1-nya juga kita simpan terlebih dahulu seperti sebelumnya. Langkah keempat yaitu dengan mengalihkan angka 4 dan juga angka 3. 4 dikali 3 adalah 12. Dan karena kita juga menabungkan angka 1, jadi 12 ditambahkan 1 adalah 13. Langkah yang terakhir yaitu kita tinggal menjumlahkannya saja. Karena di bawah angka 0 tidak ada angka lagi, jadi kita langsung menaruhnya di bawah. Lalu 8 ditambah 5 adalah 13. Kita taruh angka 3 dan kita satunya kita simpan. 1 ditambah 3 adalah 4 dan kita tambahkan angka 1 yang kita simpan sebelumnya, yaitu menjadi 5. Dan yang terakhir yang tersisa adalah angka 1. Kita turunkan saja. Jadi hasil dari 45 dikali 34 adalah 1530. Sangat mudah kan? Jadi kalian jika melihat angka yang besar, kalian tidak perlu takut, karena dengan menggunakan cara perkalian susun ke bawah, pengerjaannya akan menjadi lebih mudah. Cukup sekian materi yang dapat kakak sampaikan. Sampai bertemu lagi di materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama Bapak Muhammad Al-Faid atau biasa dipanggil dengan Bapak Faid. Di sini Bapak akan menjelaskan materi tentang pembagian 3 bilangan. Nah, sebelumnya 3 bilangan itu bilangan apa sih? Nah, 3 bilangan itu biasa disebut dengan bilangan atau angka ratusan. Nah, contoh angka ratusan itu apa aja sih? Ada yang tahu? Betul, contoh angka ratusan itu ada 100, ada 200, 250 dan sebagainya. Nah, di sini kalian akan mempelajari tentang pembagian 3 bilangan tersebut.
biarkan Bapak memberi contoh kepada kalian ya. Contoh pertama, nah contoh pertama di sini Bapak akan memberi kalian soal. Nah yang pertama itu ada 150 dibagi 50 sama dengan, nah mungkin di sini kalian bertanya-tanya nih, kenapa sih angkanya gede banget Pak? Nah sebenarnya ini itu caranya mudah sekali. Nah di sini Bapak akan mengajarkan kalian tentang cara pengurangan sampai habis. Nah di sini 150 dibagi 50 itu sebenarnya sangat mudah. Di sini kita tinggal mengurangi 150 dengan 50 sampai habis. Misal 150 dikurangi 50, hasilnya yaitu 100. Nah belum habis kan, nah kita kurangi sampai habis lagi, 100 dikurangi 50 lagi sampai hasilnya akan mencapai angka 0. Nah di sini masih ada 50, jadi kita kurangi satu kali lagi. Nah jadi 150 dibagi 30 itu ada 1, 2, 3. Nah jadinya 150 dibagi 50 itu 3 hasilnya. Mudah bukan? Nah mudah kan? Nggak susah-susah banget. Nah sekarang Bapak akan menjelaskan kepada kalian tentang cara yang lebih efektif. Nah sekarang Bapak akan menjelaskan tentang cara yang lebih efektif dan lebih mudah ya untuk digunakan. Nah di sini Bapak memberi contoh 120 dibagi dengan 4. Nah jika kalian menggunakan metode pengurangan sampai habis ini, maka akan terlalu lama karena angka yang akan membagi itu terlalu kecil. 120 dibagi 4. Nah itu kan akan membutuhkan waktu yang terlalu lama. Nah di sini Bapak akan mengajarkan kalian tentang cara porokapet. Nah gimana sih Pak cara porokapet itu? Nah di sini Bapak akan jelaskan. Sebelumnya taruh angka yang besar dulu ya, atau angka yang di depan dulu ya, seperti 120. Nah setelah itu buatlah tanda seperti ini. Nah di sebelah sisi miring ini kalian taruh angka 4 yang akan membagi 120 itu. Nah seperti ini. Nah kalian masih bingung nih gimana? Nah sebelumnya biar gampang, kita nggak usah membagikan semua ketiga bilangan itu dulu. Sebelumnya kita bagikan satu bilangan di depan. Nah 1 dibagi 4 kan tidak bisa, jadi kita ambil lagi bilangan di belakangnya 2. Nah berarti 12 dibagi 4. Berapa sih 12 dibagi 4 itu? Kalian pada tahu kan? Ya betul, jawabannya adalah 3. Nah kita tulis di atas ini 3. Nah selanjutnya kita tulis lagi bilangan tadi 4 kali 3 itu 12. Nah kita tulis lagi di bawahnya. Nah habis itu kita kurangi bilangan atas tadi ke bilangan bawahnya. Nah akan tersisa 0. Nah 0 dibagi 4, kalian tahu kan kalau bilangan 0 dibagi bilangan apapun pasti hasilnya akan 0. Jadi hasil dari 0 dibagi 4 adalah 0. Jadi 120 dibagi dengan 4 sama dengan 30. Nah mau coba buktikan? Coba ya, 30 dikali 4. Nah selanjutnya Bapak akan mengasih kalian tentang angka yang lebih sulit nih. Nah coba ya, misal ada 148 dibagi dengan berapa ya kira-kira? Dengan 4 lagi deh. Dengan 4. Nah, di sini kita tulis lagi kayak tadi 148. Nah, kita taruh angka berapa di sini? Ya, betul, taruh angka 4. Nah, kita taruh angka 4 di sini dan kita bagikan dua bilangan, satu bilangan pertama dulu. Nah, 1 dibagi 4, apakah bisa? Tidak. Nah, berarti kita ambil satu bilangan di belakangnya lagi. Berarti 14 dibagi 4. Kira-kira bisa nggak sih? Kan
tadi kayak di atas, 4 dikali 3 itu 12. Nah, 12 tambah 4 itu 16. Jadi kita ambil angka yang mendekati. Berapa kira-kira? Ya betul, 3 lagi. Nah, berarti kita di sini taruh 3. Nah, tadi 3 kali 4 hasilnya berapa? 12. Nah, 12 kita taruh dan kita kurangi. Nah, 14 dikurangi 12 berapa anak-anak? Ya betul, 2. Nah, 2 di sini apakah bisa dibagi 4? Tidak. Nah, makanya kita turunkan angka yang ada di atas ke bawah menjadi 28. Nah, 28 dibagi 4 itu berapa sih? Ada yang tahu? Ya betul, 28 maaf dibagi 4 itu adalah 7. Nah, kita tulis di atas 37. Nah, seperti itu anak-anak. Apakah ada pertanyaan? Nah, jika tidak, sekian materi dari Bapak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.